kita putar, terus kita putar lagi ke belakang, terus kita masukkan ke putaran tadi. Dan langsung ini membentuk simpul pangkal. Apa benar nih Kak? Simpul Mantap, pangkal? benar banget itu. Oke. Dan cepat. Dan langsung diikat. Ini langsung diikat supaya tidak bergerak. Yang kedua adalah setelah kita membuat simpul pangkal, kita langsung dilanjutkan dengan membuat simpul jangkar. Simpul jangkar dibuat seperti ini, kita masukkan lagi seperti ini, kita putar ke sini, terus ke belakang, kita ke belakangin, kita masuk juga, masuk, langsung kita masukkan ke putaran tadi. Ini Kak, langsung membentuk simpul jangkar. Tinggal Siap. dikencangkan. Demikian Kak. Mantap. Oke. Terima kasih Adik Jerry. Nah, kakak akan ke Anggi. Anggi, itu kalau kita menelusuri goa atau turun, itu ada simpul 8 yang biasa digunakan agar ada pegangan. Bisa dipraktekkan untuk simpul 8. Ke Anggi. Ini Kak. Oke, ini kan Kak. Nah, ya. Nah, simpul 8 itu digunakan untuk ada pegangan atau kita waktu menelusuri goa atau waktu kita turun. Jadi di tali itu, simpul itu kita gunakan untuk menahan ada pegangan. Nah, untuk Jonathan, Jojo, simpul anyam, ganda. Simpul anyam ganda ini kita gunakan untuk menyambung 2 utas tali yang ukurannya tidak sama besar dan tidak licin. Jadi anyam ganda ini kita gunakan untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besar dan tidak licin. Bisa dipraktekkan ya? Siap Kak. Ini anyam biasa apa anyam berganda Kak? Anyam ganda. Anyam ganda. Oke Kak. Anyam berganda. Jadi 2 kali putar. Bisa ditunjukin biar kelihatan, biar adik-adik yang lain ingat juga. Bisa di-unmute dulu. Unmute, Jojo. Oke Kak. Adik Densel kayaknya ada ikut ujian juga ini. Tidak apa-apa. Ayo Jojo. Masih ada beberapa lagi yang belum dapat bagian. Sorry Kak. Ayo Jo. Ini Kak. Oke, siap. Terima kasih. Nah, buat adik Vanda, tadi dijelaskan mengenai simpul
simpul pangkal sama adik Jerry. Simpul pangkal itu dijelaskan kalau mendengarkan juga tadi pasti bisa jawab. Kegunaan dari simpul pangkal. Adik Vanda. Untuk membuat membuat pandu untuk membuat pandu. Nah, sebelum membuat penjelasannya, penjelasan dari simpul pangkal. Apa ya? Biasanya digunakan untuk mengikat suatu suatu ikatan yang simpul Oke, kakak bantu ya. Simpul pangkal itu digunakan untuk memulai atau mengakhiri satu ikatan. Jadi simpul pangkal itu kalau udah terbentuk simpul pangkalnya, kita bisa lanjut dengan ikatan atau simpul-simpul yang lain. Karena itu tidak akan lepas. Jadi satu ujung tali ditarik dan satu ujung tali pun ditarik, yang satu nggak akan lepas. Jadi simpul pangkal itu digunakan untuk memulai atau mengakhiri satu ikatan. Oke. Siapa lagi? Kak Francisca, Kak Kevin, Nathan sama Hana. Oke, Ade Francisca, simpul anyam. Jadi cuma sekali putar. Jadi simpul anyam itu digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Jadi ada payah ditarik itu. ya, dibuat loop. Ya, Om ada siap-siapin ditarik akhirnya. Setelah dibuat loop, tinggal masukkan ujung tali yang satu dan diputar. Boleh juga kalau Adik Vanda ada tali, boleh coba Ya. tunjukkan. Adik Francisca, tolong diangkat, nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, baru simpul erat. Kevin, simpul kembar. Jadi simpul kembar. Oke, Kak. Simpul kembar itu bisa dijelaskan lagi. Jadi simpul kembar itu untuk bisa Kevin jelaskan sekaligus membuatnya. Jadi simpul kembar itu menyambung dua utas tali yang sama besar, bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Jadi kalau tali-tali kita basah atau licin, kita gunakan simpul kembar. Ini bukan, Kak? Ya, betul. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya, Kak Lorenz. Mungkin Kak Lorenz akan tambahkan. Sebelumnya nanti ada dari Kak Mega, mungkin ada tanya sesuatu terkait juga tali temali dan manajemen perjalanan. Silakan Kak Mega. Siap. Cuman Adik Jerry lagi mati lampu. Jadi mungkin silakan ditanyakan umum saja ke siapa yang mungkin bisa menjawab. Ada CMG tadi yang belum ditanya. Thank you, Ya, Kak Os. Nathan sama Hana belum. Oh. Oke, siapa saja sih yang bisa jawab? Ini harusnya sih semua calon master guide harusnya tahu ya. Ini materi juga karena ini CMG tahun kedua, seingat Kak Mega tahun lalu waktu Mas belum COVID, sudah pernah diberikan materi juga di gereja. Jadi ini tentang, ada kaitannya sih dengan manajemen perjalanan. Kan kalau tadi bahas soal yang peralatan apa saja yang kita mau bawa kalau misalnya kita mau berkemah.
kita pastikan diajarkan tentang backpacking. Nah, Kak Mega ingin bertanya, gimana caranya kita pack semua barang-barang itu dalam satu tas? Karena kan kalau mau dilihat, banyak kan barang-barang yang kita bawa, tapi kita hanya bisa pakai satu tas. Jadi gimana caranya, bagaimana susunannya agar supaya semua barang yang kita bawa itu bisa masuk dalam satu tas? Siapa kira-kira, Hana atau Nathan yang mau jawab? Siapa, Kak? Saya aja, Kak. Oke. Ini seingat saya, Kak. Seingat saya. Jadi, kalau carrier itu, kan carrier kan dia bentuknya ke bawah kan agak panjang. Nah, biasanya untuk bagusin bentuknya itu masukin matras dulu pertama. Dan juga gunanya itu misalnya ada hujan, air nggak selalu rembes ke barang-barang. Nah, di situ taruh paling bawah itu sleeping bag. Sleeping bag paling bawah. Setelah taruh sleeping bag, biasanya kalau barang-barang yang lumayan berat tuh atau kompor tuh ditaruhnya pas di depan ini dekat mau untuk diangkut carrier-nya di dekat tulang belakang. Pokoknya paling depan. Maksudnya paling depan ke ini ya. Kemudian di situ yang paling diperlukan untuk ini, yang paling diperlukan untuk perjalanan, misalnya yang urgent, misalnya baju, pokoknya yang sangat diperlukan dan gampang dibutuhkan itu, misalnya jas hujan. Nah, itu ditaruh paling atas. Kenapa? Misalnya ada keadaan urgent, misalnya hujan, langsung tinggal diambil dari atas. Pokoknya barang-barang yang penting yang bakal ketika kejadian urgent itu gampang diambil. Itu sih, Kak. Oke. Gimana, Kak Mega? Mantap. Oke. Bagus. Thank you. Thank you, Kak Mega. Kak Lawrence tadi ada yang mau ditanyakan? Kebetulan Hana masih belum dapat bagian. Kak Hana, ada bawa tali? Kak Hana, bisa di-unmute? Enggak bawa tali, Kak. Oh, enggak bawa tali ya. Nah, kalau kita menggunakan tali, kita bawa tali panjang sekali, tapi kita hanya menggunakan pendek talinya itu. Apakah harus dipotong atau apakah ada simpul yang bisa memendekkan tali itu? Nggak perlu dipotong, ada simpul yang bisa dipakai, namanya simpul erat. Oke. Sebenarnya harus dipraktekkan, cuma Kak Hana nggak bawa tali ya? Iya, Kak. Ada CMG yang lain yang, kalau Kak Fanda bisa? Adik Fanda, maaf. Atau adik Jojo, Jonathan, bisa praktekkan tuh simpul erat. Simpul erat. Oke, Kak. Saya usahakan ya, Kak. Ya, silakan. Adik-adik CMG yang lain coba praktekkan lagi supaya bisa ditunjukin supaya kita bisa lihat. Ya. Ini. Ya. Oke. Adik Fanda bisa. Ada yang lain, CMG yang lain, coba praktekkan. Yang ada tali. Adik Jerry itu sudah ada. Coba adik Jerry. Tadi adik Fanda sudah jadi itu. Kita masih punya waktu, Kaos? Sudah selesai sih sebetulnya, ya. Oh, oke. Untuk sesi ini. Oke, terima kasih adik Fanda dan juga CMB yang lain, adik Hana. Ya, kita maklumi adik Hana rupanya lagi di mobil nih. Lagi jalan pulang ke Jakarta. Oke, kami serahkan kepada Kak Billy. Terima kasih semua adik CMG. Semoga kita lulus semua ya. Sebelum Kak Billy, di sini kita ada Kak Nelly. Sebetulnya harusnya jadi mystery guest-nya untuk Adihana, tapi nggak apa-apa. Kak Nelly, silahkan ada pertanyaan mungkin khusus untuk Kak Hana pertama dan satu lagi untuk yang lain.
umum nggak apa-apa Kak Nelly, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Kak Oswald, sama sahabat buat kakak-kakak pembina semua. Pertanyaan saya untuk adik Hana, coba jelaskan apa gunanya alat peraga di dalam bercerita kepada anak-anak. Baik, terima kasih Kak Nelly atau biasa dipanggil Mama. Alat peraga itu seperti yang sudah dipelajari, cara belajar anak itu kan ada beda-beda. Ada yang audio, ada yang visual. Nah, untuk alat peraga itu sendiri bisa sangat membantu untuk anak-anak yang tipe belajarnya adalah kinestetik, di mana mereka perlu banyak gerakan dan mereka bisa menggunakan alat peraga itu sendiri untuk belajar. Dan juga untuk alat peraga itu bisa meningkatkan semangat anak untuk belajar karena jadi lebih bervariasi, tidak hanya membaca, mendengarkan, namun juga dengan menggunakan alat peraga, mereka bisa lebih semangat dalam belajar. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi ya Kak Oswald. Ya, silakan Kak Nelly. Untuk, boleh yang lain Kak Oswald? Silakan. Adik Anggi ya. Untuk adik Anggi ini, pertanyaan dari kakak, di dalam bercerita itu kan menegaskan satu cerita, perlu adanya mimik muka, lalu ada intonasi suara, dan juga gerakan-gerakan. Nah, pertanyaan yang kakak mau minta adik Anggi lakukan adalah, coba berikan contoh, adik Anggi, bagaimana suara kalau anak kecil itu sedang menangis. Suara anak kecil sedang menangis, adik Anggi. Unmute dulu, adik Anggi. Minta tolong Denzel. Gimana? Ayo, silakan. Ayo Anggi, nggak usah malu-malu, ajar. Gimana? Kalau enggak, adik Anggi, boleh nggak tirukan kalau nggak ini, kayaknya berat dia, karena menangis ya. Suara binatang, misalnya suara burung. Oh, iya. Bersiul gitu Kak? Atau gimana? Iya, suara burung. Tutup ya Kak. Ayo, adik Anggi, tidak boleh malu-malu. Nggak usah malu, Anggi. Kalau mau mengajar adik-adik nanti, kok malu-malu bagaimana? Ayo. Bersiul aja Kak. Boleh. Itu. Oke. Terima kasih Kak Oswald. Terima kasih Kak Nelly, ini pertanyaannya luar biasa, ini tidak sia-sia kita mengundang untuk hadir. Terima kasih banyak Ibu Pendeta untuk kesempatannya. Kak Billy mungkin sebelum closing ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya saya ada pertanyaan sebenarnya Kak Oswald. Silakan. Kita masih ada. Jadi saya begini ya. Oke. Saya minta nanti masing-masing CMG ya akan menjawab ya. Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan yang sudah di kelas masing-masing, tetapi lebih kepada pertanyaan rencana komitmen, rencana kontribusi adik-adik CMG nanti setelah jadi Master Guide. Setelah dilantik jadi Master Guide, kira-kira apa di pikiran adik-adik yang akan adik-adik lakukan nanti ketika nanti terjun di dalam pelayanan di gereja. Oke, silakan mulai dari pendek-pendek 1 menit aja. Adik Francisca, mulai dari Adik Francisca, Adik Vanda, kemudian Adik Kevin. Oke, mulai.
Adik Francisca unmute dulu boleh? Oke. Maksudnya silakan. gimana? Jadi Maksudnya gimana, Kak? pertanyaannya, ya jadi Kak, Adik Francisca setelah nanti dilantik jadi Master Guide, apa rencana atau satu kalimat saja komitmen dalam pelayanan nantinya? Bentuk untuk pelayanannya nanti kira-kira seperti apa? Saya senang ikut membantu di anak-anak. Ngajari anak-anak. Oke, terima kasih. Adik Vanda Puluhan. Ya, saya untuk pakai dalam pelayanan, entah mengajar anak-anak ataupun apapun ditugaskan, saya jalankan. Oke, baik. Karena adik Kevin. Saya ingin memberikan melayani pada adik-adik Pathfinder mungkin ya yang mungkin apa yang saya ketahui tentang hal-hal yang berkegiatan di alam, pendakian atau apapun itu. Jadi saya ingin melayani dengan mengajarkan adik-adik Pathfinder dalam hal-hal yang perlu hal-hal dalam berkegiatan di alam seperti pendakian mungkin. Oke, terima kasih adik Kevin. Sekarang adik Jojo. Oke, kalau saya singkat aja Kak, komitmen ketika setelah menjadi CMG, komitmen saya yaitu menjadi kepemimpinan Kristen sejati Kak. Luar biasa. Jadi pemimpinan teladan bagi adik-adik gitu ya? Enggak ya. Oke. Adik Nathan, lanjut. Pastinya saya tidak akan menolak jika saya ditugaskan Woi. untuk melayani. Kalimat itu. Oke. Terima kasih adik Nathan. Sekarang adik Jerry. Siap membantu ketika dibutuhkan dalam pelayanan. Tidak menolak ya? Luar biasa. Halo? Ya. Tes? Jadi apa tadi? Tidak siap dipanggil ketika dibutuhkan ya? Iya. Aduh, hilang nggak jadi. Ya, oke. Sekarang adik Anggi. Siap-siap terakhir adik Hana. Saya sendiri, kalau bisa ke hal-hal yang lebih bisa dipraktekkan. Karena saya sendiri susah buat ngomongnya. Jadi, misalnya kayak tali temali atau sign language, seperti itu. Oh, oke. Oke, baik. Sekarang ke Hana. Kak, maaf tadi apa pertanyaannya? Oh iya, jadi rencana nanti setelah jadi Master Guide, Kak Hana mau bikin apa ini rencana bagi gereja? Setelah menjadi Master Guide, pastinya akan diulang lagi pelajaran-pelajaran yang sudah dibagikan, lebih didalami lagi, lebih rajin lagi dalam membaca Alkitab, juga dari sumber-sumber lainnya. Dan juga apabila saya diberikan tanggung jawab, saya akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Itu Kak. Terima kasih Kok Hana. Terima kasih adik-adik semua. Jadi pertanyaan sederhana, tetapi apa yang adik-adik sampaikan ini kan menjadi komitmen adik-adik sendiri kepada Tuhan ya. Jadi ini kita sama-sama nantinya akan bergabung dalam pelayanan ini. Jadi terima kasih, kita doakan kita punya komitmen ini. Walaupun nanti ada komitmen secara besar sebagai Master Guide ya. Oke, Kak Oswald, ujian hari ini sudah selesai. Dan untuk hasilnya apakah kita harus menyampaikan sekarang atau nanti di grup ya? nanti. Ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih kakak dan adik-adik sekalian sudah berpartisipasi. Semoga ujian ini hanya ujian kecil tetapi boleh membantu adik-adik juga terus belajar dalam menjadi seorang Master Guide. Oke, saya kembalikan kepada Kak Oswald. Baik, terima kasih. Satu pengumuman. Dua hal yang mau disampaikan. Terima kasih lagi untuk adik-adik yang sudah hadir. Terima kasih untuk Kak Nelly khususnya yang sudah datang juga bersama-sama dan kakak-kakak yang lain.
mohon kehadiran untuk sahabat yang akan datang. Kita akan ikut acara pelantikan di gereja jam 8 pagi. Jadi kalau boleh jam setengah 8 sudah di gereja, dan pelantikan akan dipimpin oleh Pendeta David Sibi sampai jam 9. Jadi kehadiran adik-adik sekalian diharapkan dengan menggunakan seragam tipe A. Terima kasih sekalian, sekali lagi untuk para pembina yang sudah ikut partisipasi, Kak Lawrence, Kak Simon, Kak Billy, Kak Ronald, Kak Bill, Kak Renly, Kak Lawrence sudah ya, Kak Nelly dan Kak Mega untuk partisipasinya, Kak Stevie. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, saya undang Ketua kita, Kak Lawrence, untuk pimpin dalam doa tutup. Oke, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena di sore hari Sabat Tuhan yang suci, indah, dan juga diberkati ini, kami dapat menyelesaikan ujian untuk para adik-adik kami calon Master Guide. Biarlah ujian yang kami laksanakan pada sore hari ini akan dapat berguna bagi adik CMG kami, sehingga pada minggu yang akan datang, hari Sabat yang akan datang ketika mereka dilantik, mereka dapat gunakan segala atribut Master Guide mereka hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kami pada sepanjang sisa Sabat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih semua. Selamat Sabat, selamat sore. Bagi yang di Taman Harapan silakan join untuk Talents Day dimulai jam 4 sore. Terima kasih Bu Pendeta Nelly. Terima kasih Mega dan kakak yang lain. Tuhan berkati. Selamat sore. Terima kasih Kak. Bye. Terima kasih.